Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas Al-Quran itu sebagai tadkirah. Jadi arti tadkirah itu apa? Pelajaran. Makanya banyak-banyaklah membaca Al-Quran dan banyak-banyaklah memberitahukan orang lain tentang Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apapun yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sembarangan. Jadi makanya Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, itu ketika Ummu Maktum datang kepadamu, dia mau nasihat dari mulutmu. Jadi makanya di sini diterangkan lagi pada ayat ini. Ini namanya bayan tafsili. Kalau istilah Imam Jalalain namanya bayan tafsili. Bayan tafsili ingin menerangkan Al-Quran itu sebenarnya dulu di mana. Ya. Makanya kita lanjut sekarang. Masih pada surah Abasa pada ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marfu'atin mutahharah. Jadi Al-Qur'an itu suhuf. Kita mungkin mendengar suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Kemudian Al-Qur'an juga dikatakan sebagai suhuf. Fi suhufin marfu'ah. Suhuf itu adalah bentuk jamak, bentuk banyak dari sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran. Jadi makanya Al-Quran itu ketika berada di Baitul Izzah sudah lengkap semuanya dari juz 1 sampai juz 30. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. Dari mana kita tahunya? Ada beberapa penafsir mengatakan, termasuk tafsir Sawi, ketika Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka inilah dikatakan marfu'atim mutahharah. Jadi dia berada di sebuah tempat yang tinggi, yang agung. Makanya diturunkan Al-Quran itu melalui Jibril. Ketika Jibril mengambil Al-Quran itu, kemudian setelah itu Jibril membawanya ke Baitul Izzah. Setelah sampai di Baitul Izzah, Jibril mengatakan kepada malaikat-malaikat yang lain, uktubu hadza wa hadza wa hadza. Kalian tulis ini, kalian tulis, kata Jibril alaihissalam. Ini juga tertuang di dalam tafsir Sya'rawi. Kata Imam Asy-Sya'rawi, kenapa Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Baqarah? Kenapa setelah itu surah Ali Imran dan berakhir dengan surah An-Nas? Siapa yang menyusun ini? Apakah disusun oleh Rasulullah? Tidak. Jadi rupanya semuanya sudah disusun oleh Allah, dan Allah memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan ke Baitul Izzah. Sampai di Baitul Izzah, Jibril memerintahkan kepada malaikat-malaikat yang lain untuk menulis. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua surah Al-Baqarah, yang ketiga surah Ali Imran, terus sampai terakhir surah An-Nas. Makanya itu masa waktunya lama sekali sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, umur 40 tahun. Maka ketika itu diperintahkan oleh Allah, sekarang ambil juz 30 dulu, surah Al-Alaq. Sampaikan kepada Muhammad 5 ayat saja. Makanya ayat yang pertama turun itu 5 ayat saja. Tapi sudah terekam di dalam Nabi Muhammad 5 ayat itu pada surah apa, pada juz apa. Karena sudah dibentuk sudah ada yang di dalam memori Nabi Muhammad. Besok datang ayat lain. Ini Muhammad, ini juz sekian, di dalam juz sekian. Ini pada ayat sekian, sambung lagi. Ini pada surah ini, sambung lagi. Ini yang seperti ini kalau menurut logika manusia susah. Tetapi tidak susah bagi Allah. Dan kalau kita minta juga kepada Allah, ya Allah ajarkan saya sebagaimana Engkau ajarkan para nabi dan rasul, ya Allah, apa salahnya?
Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sanuqri'uka fala tansa. Saya ajarkan hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menghafal Quran, supaya Al-Quran ada terus di dadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fala tansa, kamu tidak pernah lupa. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan marfu'atin mutahharah. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu di mana? Marfu'ah. Marfu'ah artinya di atas. Jadi inilah buktinya kalau Al-Quran itu artinya tempatnya di atas, diturunkan dari atas ke bawah. Seperti yang bertanya begini, sorga dan neraka, apakah sorga neraka berdampingan? Atau neraka di atas, sorga di bawah? Atau neraka di bawah, sorga di atas? Jadi para ahli bahasa ketika melihat ada ayat Al-Quran, ketika penduduk neraka minta air kepada penduduk sorga, apa kata penduduk neraka? Tuangkan sedikit saja air dari rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ya. Imam Sya'rawi mengomentari ayat ini, kalau tuangkan sedikit saja berarti tuang itu dari atas ke bawah. Berarti maksudnya apa? Lauhul Mahfud, surga itu di atas, neraka itu di bawah. Ini begitu juga. Marfu'atin mutahharah. Arti marfu'ah, Lauhul Mahfud itu di atas. Sekarang kita ingin lihat Lauhul Mahfud itu bagaimana. Kipas Lauhul Mahfudnya nih. Dari sekian banyak literatur tafsir, ada tafsir Ibnu Abbas itu memberikan komentar tentang Lauhul Mahfud. Jadi beliau mengatakan Lauhul Mahfud itu min zabarjat. Zabarjat itu permata. Ini beliau juga tahunya mungkin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi luas Lauhul Mahfud itu seluas langit dan bumi. Makna langit dan bumi di dalam Al-Quran itu kalau disebutkan luas apa? Langit dan bumi. Artinya apa? Luas sekali, luas sekali. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa mendeteksi Lauhul Mahfud, yang tidak tahu Lauhul Mahfud. Maka Lauhul Mahfud berasal dari dua suku kata, Lauhun Mahfudun. Lauhun, di ayat Al-Quran ada juga Allah katakan bi alwahi wa dusur. Alwah itu apa? Alwah itu lempengan-lempengan kayu. Lempengan kayu untuk apa? Lempengan-lempengan kayu kalau kita buat rumah supaya untuk berlindung dan menyimpan sesuatu. Makanya Lauhul Mahfud sebuah tempat luas langit dan bumi. Ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Seluas langit dan bumi tidak ada yang bisa mendeteksi Lauhul Mahfud itu, dan tempatnya marfu'ah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya Al-Quran adalah bocoran daripada Lauhul Mahfud. Ketika diturunkan Al-Quran oleh Allah dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu bi alwahi wa dusur. Itu apa itu alwahi wa dusur? Itu alwah berasal dari kalimat lauhun juga, Pak, lempengan kayu. Lempengan kayu ini ketika cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Allah mengatakan, kalian tahu nggak kapal Nabi Nuh itu terbuat dari apa? Kalian tahu nggak begitu hebatnya kapal Nabi Nuh alaihissalam? Karena ilmu Nabi Nuh itu langsung berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hana perlu ragu. Ini tenggelam, ini begini, hana perlu ragu kalau sudah perintah Allah. Kapal Nabi Nuh cuma terbuat dari dua bahan. Bi alwahin dengan kayu, wa dusur itu paku. Mesin hana, dempol hana, cat hana, sapu hana apa? Tapi tidak tenggelam. Gedanya kata pakai labang, pakai dempol, pakai seng, ngopsin. Kemudian tekanik itu dan pakai entah apa saja, mesin canggih dan lain sebagainya. Nah, dua buah mesin, tapi ngopsin. Makanya ini memberikan sinyal kepada kita. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala lakukan saja. Walaupun secara logika hana itu muakai. Inilah namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah mengajarkan hambanya, memberitahukan kepada hambanya, ini kebaikan, lakukanlah kebaikan, hana perlu raguling kepada kebaikan. Ketika Allah mengatakan ini kejahatan, jangan lakukan kejahatan, nanti kamu akan begini, hana perlu raguling dan nyawa. Tak perlu ragu. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah ragu ketika beliau membuat kapal dengan cuma lempengan kayu dan paku. Tetapi kapal itu kan begitu kuat sekali. Karena apa? Air hujannya juga keras sekali, airnya juga kuat sekali. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu tidak terkontrol lagi, tapi bisa mereka masuk ke dalam kapal Nabi Nuh dan mereka selamat. Wastawa 'alal judi, dan mereka berlabuh di sebuah
bukit namanya Jabal Judi. Ini marfu'atin mutahhara. Arti mutahhara, Al-Quran itu tidak pernah disentuh oleh iblis, tidak pernah disentuh oleh syaitan, dan syaitan tidak tahu apa itu isi daripada Lauhul Mahfuz, dan dia tidak tahu apa isi Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, baru dia tahu. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sebelumnya tidak tahu. Makanya sebelum lahir Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, sebelum lahir Nabi Muhammad, apa perbuatan iblis dan syaitan? Naq'udu maqa'ida lis-sam'i, naq'udu maqa'ida lis-sam'i. Mereka duduk. Sekarang kita perhatikan dalam bahasa Arab, itu ada dalam sebuah kitab namanya Daqaiqul Furuq fil Bayan Al-Qur'ani. Ada kalimat apa namanya di dalam Al-Quran itu satu kalimat dengan kalimat yang lain berbeda. Ya, kalau kita kan bahasa Aceh berbeda juga ya. Kalau nanti cung kalain, king kalain, bepong kalain lah, bekhok kalain lah, macam-macam itu ada ininya sendiri, spesifik makna sendiri. Begitu juga bahasa Arab. Bahasa Arab ini yang duduk ini namanya al-kursiyu namanya. Kalau nanti ada sofa, itu bahasa Arabnya al-arikatu. Bisa duduk 2, bisa duduk 3 dan 4. Tetapi nanti ada bangku panjang, bangku panjang. Bukan bangku panjang hana jabat tanli ke ni. Karena naci urang bangku panjang hana jabat tanli. Masuk bangku panjang bisa duduk rame-rame. Lagi nonton bola. Nonton bola aja duduk rame-rame. Ini namanya maq'adun. Makanya iblis itu mengatakan naq'udu maq'ida lis-sam'i. Kami duduk rame-ramai. Rupanya jin itu, iblis itu, syaitan itu, tapi dalam tanda kutip jin yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk di bawah langit pertama. Mereka mencuri-curi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kadang-kadang tertulis di sampingnya la yamassuhu illal mutahharun, di samping. Al-Qur'an tidak bisa disentuh kecuali orang-orang yang bersih. Makanya tafsiran pertama, siapa itu orang bersih adalah Jibril. Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW tanpa tersentuh oleh iblis dan syaitan. Pernah sekali iblis, syaitan ingin mengelabui Rasulullah SAW, merubah wujud menjadi Jibril. Dia ingin menyampaikan sesuatu hal, katanya ini dari dalam Al-Quranul Karim. Maka dalam tafsir Baitawi, di situ dikatakan iblis itu, syaitan itu namanya syaitanu abyad, syaitan putih. Maka kalau dalam Al-Quran istilah syaitan putih, dalam riwayat istilah syaitan putih adalah syaitan yang merubah wujudnya menjadi Jibril dan mengatakan sesuatu kepada Nabi Muhammad yang bukan Al-Quran. Tetapi setelah itu, sebelum disampaikan sesuatu itu kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat hafadah yang menjaga Rasulullah sudah memberitahukan kepada Rasulullah, ya Muhammad, itu bukan Jibril tapi itu iblis syaitan ya. Makanya Al-Quran itu memang murni dan tidak berubah sedikit pun, sampai sekarang tidak bisa berubah, hanya berubah. Kalau Injil kan terus berubah, kalau bahasa apa namanya terus berubah, dirubah dan terus ada perubahan. Injil begitu juga, terus ada perubahan. Tetapi Al-Quran sampai sekarang tidak ada berubah sedikit pun, tidak ada berubah. Kalaupun ada yang merubah-rubahnya, yu'minun menjadi tu'minun, itu sudah ketahuan ya. Hanapu ya rubah, hanapu ya rubah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, inilah namanya marfu'atin mutahharah. Jadi iblis duduk di bawah langit pertama. Kenapa duduk di bawah langit pertama? Karena Baitul Izzah itu berada di bawah langit pertama dan di bawah kawalan para malaikat. Ini dibuktikan dengan ucapan jin. Apa kata jin? Wa anna lamasnas samaa. Kami itu ingin menyentuh langit pertama. Muliat harasan syadida wa syuhba, tetapi dijaga oleh para malaikat yang banyak sekali ya. Barang siapa yang sempat ingin mencuri itu, maka kami akan kena syihabar rasada, kena api ya. Itu kena api ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita ragu lagi Al-Quran. Al-Quran terkontaminasi, hana terkontaminasi. Al-Quran tidak pernah disentuh oleh iblis dan syaitan. Bahkan iblis dan syaitan waktu dengar Al-Quran payah pelung ya, payah pelung. Kita lanjut ayat 15. Bi aidi safarah. Aidi safarah ini sebuah kalimat majas. Ini namanya majas mursal. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini satu tafsiran.
Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril dan disambut oleh para malaikat-malaikat yang lain. Ini namanya bi'aidi safarah. Safarah itu berasal dari kalimat safar. Safar itu sering berjalan. Makanya malaikat itu ada dua model. Yang pertama, al-malaika alladzina yuti'una allaha lailan wa naharan wa yasjuduna wa la yarfa'una ru'usahum hatta yaumal qiyamah. Ada malaikat yang sampai sekarang mereka terus bertasbih kepada Allah, patuh kepada Allah siang dan malam, tidak mengangkat kepalanya kecuali nanti hari kiamat. Satu. Kemudian malaikat yang kedua, al malaikatul ladzina mashghuluna bi umurid dunya was sama. Ada malaikat yang bolak-balik dari bumi ke langit, bolak-balik dari bumi ke langit. Itu ada beberapa malaikat. Yang pertama Jibril. Jibril itu tak perlu ragu lagi itu. Ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Apakah sudah ada terjemahannya? Wallahu a'lam bishawab. Ini tebalnya segini. Al-Bidayah, bukan segini ubin odebay. Ya, segini tebalnya. Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan Jibril itu ketika tugas beliau, tugas intinya tidak ada lagi, yaitu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril bolak-balik mendengar perintah Allah untuk menghancurkan satu kampung, satu negeri, atau untuk memakmurkan satu negeri. Itu tugas Jibril, dia bolak-balik. Satu. Kemudian yang kedua malaikat Mikail. Ya, Mikail rezeki. Jadi artinya apa? Apakah Allah tidak bisa memberikan rezeki? Apakah kenapa melalui malaikat Mikail? Wukila bihim. Wukila ni apa? Diwakilkan. Netron dan Mikail. Dua. Israel. Ya, Israel ni malaikat penjemput nyawa. Dia bolak-balik saja, bolak-balik saja. Kemudian yang keempat, dua malaikat yang turun setiap pagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pemberi infak dan sedekah di pagi hari. Kemudian selanjutnya malaikat hafadzah. Hafadzah adalah bukan malaikat penulis ini, tidak. Malaikat hafadzah kalau menurut tafsir Ibnu Abbas adalah 8 malaikat yang terus mengikuti manusia. Terus diikuti manusia. Dan dia akan menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin. Jadi makanya ada yang mengatakan ini bi aidi safarah ini adalah kiraman katibin. Ya, dua malaikat ini kiraman katibin. Tetapi ada yang mengatakan bukan kiraman katibin. Kiraman katibin itu adalah sebuah lafaz kiraman yang terus memuliakan Allah dan terus mencatat apa yang dilakukan oleh hamba itu. Ini kiraman katibin. Beda begini nyo kiraman nyo katibin. Tidak. Kiraman adalah sifat mereka berdua yang mereka itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kiraman. Katibin terus mencatat, catat juga. Ya, lagi wartawan kan mencatat. Yang buku yang dia balunya catat juga, catat terus. Apakah itu benar atau salah yang penting catat terus. Ini namanya katibin. Kemudian nanti ada malaikat-malaikat lain yang yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Malaikat-malaikat yang turun naik turun. Ya. Ini namanya bi'aidi safarah. Safarah itu apa? Safarah itu melakukan perjalanan langit dan bumi. Kiraman apa? Kiraman bararah. Jadi kiraman bararah, mereka itu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bararah juga ada di ayat lain. Innal abrara lafi na'im. Tapi nak sama seperti ini, Pak. Itu kalau abrar itu jamak dari bentuk banyak dari birrun, barani, abrar. Birrani, abrar. Abrar itu orang baik. Baik apanya? Baik hatinya. Kalau sudah baik hatinya, baik juga anggota tubuhnya. Ya. Jadi itulah orang abrar. Abrar itu urungget akhlak lemah. Orang inilah yang akan masukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan urung le ibadah, untuk apa le ibadah menyuati bro. Untuk apa le ibadah menyumati tetap berpegang agama. Untuk apa le ibadah kalau dia masih lihat maksiat, dia masih ambil punya orang lain, dia masih dengki sama orang lain, dia masih kueh pada orang lain, masih ujub, masih riya dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Inilah yang dinamakan kiramim bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Ya, ini kita jangan salah nanti. Saya mau terjemahan. Ada, coba dibaca. Qutilal insanu ma akfarah. Ulangi, Pak, ulangi. Celakalah ya. Manusia, alangkah buruknya dia. Sudah.
Setiap kalimat qutila di dalam Al-Quran itu maknanya lu'ina, dilaknat ya. Jadi bukan celaka. Celaka bisa juga, tetapi sudah ada dalam ketentuan ilmu tafsir. Itu kalau qutila di mana saja, qutila ashabul ukhdud, raja yang menggali parit itu untuk memasukkan orang beriman ke dalam parit itu yang sudah dibakar oleh api. Qutila ashabul ukhdud, mereka dilaknat oleh Allah. Dilaknat, bukan dibunuh, tidak. Maka kalimatnya qutila, dibunuh. Kalau kalimatnya berasal dari qatala, tetapi ini lu'ina, dilaknat. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga qutilal insan, manusia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ini kita ulang-ulang saja. Kalau manusia itu diungkapkan oleh Allah dengan insan, itu artinya apa? Makna negatif. Kalau disebutkan dengan an-nas, itu makna positif. Innal insana khuliqa halu'a, ianya mana negatif. Artinya apa? Manusia yang tidak patuh kepada Allah hatinya selalu keluh kesah. Orang yang tidak salat selalu resah. Orang yang tidak berinfak bersedekah selalu resah dan gundah. Tapi orang yang salat, orang yang berinfak, orang yang dekat dengan Allah, hatinya tidak pernah resah. Kalau hati kita gundah dan resah, yang perlihatannya oleh pun hati tinggal temayang, pernah tak pegat maksiat, pernah kueh kegap, pernah dengki kegapnya namanya. Ini menjurus kepada makna negatif. Tapi kalau seandainya an-nas, itu makna positif. Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Ini kalau menggunakan kalimat an-nas. Al-insan semuanya makna negatif. Qutilal insan, manusia seperti urun kafir 77 kafir maknya. 77 kafir itu. Termasuk mungkin dia kufur nikmat, kufur juhud, kufur inad, kufur nifak, kufur ihsan dan lain sebagainya. Itu mereka itu semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknatnya bagaimana? Azab Allah itu kan ada dua. Bisa azab zahir, bisa azab batin. Azab zahir bagaimana? Orang yang kufur kepada Allah bisa dilaknat oleh Allah bagaimana? Nikmat itu diambil kembali oleh Allah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu perkampungan. Bukan satu perkampungan, istilahnya satu kebun yang luas sekali itu di Darwan. Darwan itu di Yaman. Kebunnya luas sekali Pak, lagi barbati, luas lagi barbati lah Pak. Korma semua Pak. Tapi karena anak yang krin menunjuk krin. Untuk orang miskinnya yatim hana gejo kormanya. Maka ketika itu apa? Dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi artinya azab itu bisa azab fisik. Jadi diambil kembali oleh Allah. Yang kedua, azab batin. Ya, batin ya azab. Susah selalu dia. Harta memang banyak tapi susah. Susah dan gundah selalu. Nyanyum ka kendang azab batin ya. Nya bahaya ada. Kenapa? Azab batin itu fasanu yassiruhu lil usra. Selalu terazab. Susah selalu dia. Kapan dia itu akan diberikan jalan oleh Allah? Tatkala dia bertobat dan dia minta maaf kepada Allah dan mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyuhana akui dosa hana puya pegaku. Hana puya pegahi. Terus dia itu di dunia susah, di alam barzah susah, ketika di padang mahsyar susah, apalagi ketika masuk ke dalam neraka lebih susah lagi. Ya. Ini qutilal insan. Qutilal insan. Koma di sini, Pak. Manusia dilaknat. Kenapa dilaknat? Ma'akfarah. Ya, di situ ada tanda tanya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat terjemahan dia langsung menerjemahkan begitu, tetapi ma'akfarah itu adalah istifham lit taubih. Ada yang mengatakan istifham lil ingkar, ada yang mengatakan istifham lit takrir. Artinya apa? Manusia dilaknat, urung nyolol laknat, urung kufur kelul laknat, orang munafik saya laknat kata Allah, orang yang tidak salat saya laknat kata Allah. Ma'akfarah, kenapa dia tidak mau salat? Kenapa dia kufur kepadaku? Kenapa tidak yakin kepadaku? Ya, makna aja, Pak. Jadi ma'akfarah itu itu istifham taubihi, istifham takriri, istifham ingkari. Makanya dalam ayat lain, ayat ini ditafsirkan dengan ayat lain. Manusia itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma gharraka bi rabbikal karim." Bukan awak don ingkar ke Allah, karena depu proses terjadi manusia bino-bino karena depunya. Kalian sudah tahu manusia itu tidak ada apa-apanya, hana rezeki, hana je gejo oleh Allah. Kalian di dalam kandungan secara logika nak mungkin hidup begitu saja tanpa bantuanku kata Allah. Ma gharraka bi rabbikal karim.
Kenapa menyebabkan kalian tidak salat? Hana patuh perintah lun. Pakan pegat maksiat, pakan pegatnya, pakan pegat je. Ya ni Pak. Ini ma'akfarah di sini. Ini sebenarnya ada kata tanya. Tetapi kata tanya itu di dalam ilmu balaghah itu namanya istifham khabari namanya. Khabari itu apa? Kalimat tanya dari Allah yang tidak butuh kepada jawaban. Satu lagi namanya istifham insya'i. Kalimat tanya butuh kepada jawaban. Iya atau tidak, atau jumlah, atau di mana. Ketika ditanya di mana letaknya itu, di sana. Kapan? Besok. Ya, itu ada jawaban. Ini namanya istifham insya'i. Tapi kalau kalimat tanya tidak butuh kepada jawaban, itu namanya istifham khabari. Ya. Urunci kepada dunggu kepingat anu. Hai, bek ne balak-balak apa? Bek ne balak-balak apa? Ya. Tapi kepingat apa? Hanai dengar apa? Ne semayang baik dengar apa? Ya. Ketika terjadi kecelakaan, orang tua itu dia ngomong ke anaknya, "Pehana lum pegah." Ya. Padunggu kalau pegah. Ya. Nak perlu jawaban. Ya. Maksudnya apa? Orang tua sudah kesal sekali sama anaknya. Padungga kalun pegah. Hana jauh dan dua ga na pegah. Lega na pegah. Hana boleh jawaban. Ini pertanyaan orang tua kepada anaknya adalah pertanyaan orang tua sudah kesal sekali kepada anaknya. Berapa kali sudah saya kasih tahu kamu? Ya, Pak. Hana boleh jauh. Lega, pegah, limangga, hana apa? Ini namanya istifham khabari namanya. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Ma'akfarah. Kenapa kalian? Saya heran kenapa kalian ingkar kepada saya? Padahal tidak ada alasan untuk tidak ingkar. Seorang anak tidak ada alasan untuk apa namanya, dia membantah orang tuanya, hanya alasan, Pak. Kecuali orang tuanya itu menyuruh dia kepada yang tidak-tidak, ya, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah kepadaku, ingatlah kepada kedua apa namanya, fadhkuru apa, ingatlah kepada kedua orang, kepadaku dan kepada orang tuamu, ya, Pak. Dan jangan pernah kamu tidak patuh kepada dia kecuali dia mengajak kamu untuk syirik kepadaku, kata Allah. Kamu tidak punya ilmu dan jangan kamu dengar dia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Kita lanjut. Ya, ini baru Allah katakan gini, Pak. Jadi dijelaskan secara rinci. Kamu sebenarnya kenapa kalian itu, kata Allah, kalian kenapa kufur kepadaku? Kalian kenapa tidak mau salat? Kenapa tidak mau patuh pada perintahku? Min ayyi syai'in khalaqah? Itu ada pertanyaan. Ini min ayyi syai'in. Ini kan ada dua makna, Pak. Bisa makna insya'i, bisa makna khabari. Insya'i apa? Kalau kita tanya min ayyi syai'in, ini terbuat dari apa? Ya, ini terbuat dari sutra. Ini terbuat dari apa? Dari kayu. Ini terbuat dari apa? Itu namanya pertanyaan insya'i, butuh jawaban. Tetapi ini tidak butuh jawaban, Pak. Min ayyi syai'in khalaqah. Jadi apa namanya, Allah itu ingin mengulang-ulang saja, mentaukidkan. Kamu tahu kamu dari apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa kamu diciptakan, kata Allah? Be apumbung rolun hebat ha. Don dari pu, kata Allah. Kamu itu tidak jauh beda dari air. Min ma'in. Min ma'in. Ma'in itu dari air yang kalau dalam tafsir Jalalain katanya hakirah. Dalam tafsir Sa'di katanya dhaif. Air yang lemah sekali, tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi setelah diperintahkan oleh Allah untuk ketemu dengan min salbi wa tara'ib, maka dia ketemu. Dan jadilah dia itu nutfah. Nutfah. Kemudian setelah itu alaqah. Kemudian menjadi daging, kemudian menjadi fakasaunal idhama lahma, kemudian sudah menyatu antara daging dan tulang. Kemudian saya berikan roh, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau ada yang bertanya begini, kenapa Allah tidak menjadikan manusia kun fayakun? Kenapa Allah tidak menjadikan Nabi Adam kun fayakun? Kenapa Allah tidak menjadikan langit dan bumi kun fayakun? Kenapa penciptaan langit dan bumi membutuhkan waktu fi sittati ayyam, 6 hari 6 masa? Bahkan dalam satu tafsir itu 6 masa itu satu masa 1000 tahun, berarti 6000 tahun. Kenapa waktu yang panjang sekali? Kenapa tidak langit dan bumi kun fayakun? Kenapa manusia itu harus proses-proses selama 9 bulan baru lahir ke dunia? Kenapa tidak kun fayakun jadi manusia terus? Apakah Allah tidak sanggup? Kenapa Nabi Adam alaihissalam di dalam tafsir Jalalain arba'ina sanah, 40 tahun proses dari tanah seperti manusia. Ini kita tahu kan, dari apa namanya, air yang hina, kemudian terus ini sehingga 9 bulan itu lahir. Nabi Adam tidak. Ada yang mengatakan 40 tahun. Setelah 40 tahun baru sempurna. Ada yang mengatakan bukan 40 tahun, tapi apa? 120 tahun. 40. Setelah 120 tahun baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia setelah 4 bulan dalam kandungan baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diberikan roh langsung oleh Allah? Kenapa tidak kun fayakun jika Adam? Kun fayakun jadi manusia. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam
fatanfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ini kata apa namanya dalam Al-Qur'an, dalam surah Ali Imran. Nabi Isa alaihissalam ingin meyakinkan Bani Israel kalau beliau adalah seorang rasul utusan Allah. Beliau mengambil tanah. Fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Ditiup, ketika ditiup langsung jadi burung. Kenapa manusia tidak seperti itu? Supaya manusia berpikir. Dulu dia berasal dari mani, kemudian terus berproses. Tetapi manusia haite mikir, afala taqilun, kata Allah. Itu ada 24 kali dalam Al-Qur'an. Artinya apa? 24 kali diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Manusia sudah punya kepala tapi tidak mau mempergunakan kepalanya untuk memikirkan siapa dia sebenarnya. Maka kan manusia proses. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, supaya Nabi Adam itu mikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Adam itu proses. Yang pertama hanayum teput, kemudian hanayum teput. Ketika 120 tahun baru nayum Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu tidak ada apa-apanya Adam. Kalau tidak saya berikan roh kepadamu, kamu tidak bisa hidup seperti ini. Maka Nabi Adam itu panjangnya berapa? Situna dzira'an. 60 dzira' kira-kira 15 meter, Pak. 15 meter. 60 dzira' berarti 30 meter. Panjangnya 30 meter. Ini sama seperti kaum Ad. Kaum Ad itu di dalam tafsir Sawi itu panjangnya 12 dzira'an. 12 dzira'. 12 dzira' itu kira-kira ada 6 meter. Panjangnya 6 meter. Ya. Bahkan ada di dalam satu tafsir lagi, tafsir Jalalain. Ya, saya tidak paham kenapa Imam Jalalain mengatakan seperti itu, mungkin punya landasan. Tetapi dalam tafsir beliau tidak mengungkapkan hadis dan dalil kalau mereka panjangnya, cuma menyebutkan saja. Panjang mereka 400 dzira'. Kaum Ad itu panjangnya 400 dzira'. 400 dzira' berarti kira-kira 200 meter. Panjang 200 meter panjang. Tapi tidak pernah dikomentari di situ oleh Imam Sawi. Imam Sawi biasa suka mengomentari tafsir Jalalain, tapi beliau tidak mengomentari apa-apa. Ya, tidak mengatakan oh ini pendapat ini salah, ini salah, tidak. Cuma itu saja ya. Kalau kita ingin lihat pandung panjangnya ada dua. Ada yang mengatakan panjangnya 12 dzira', ada yang mengatakan tinggi mereka itu 400 dzira'. Kemudian ada juga manusia yang tingginya cuma satu shibr. Ya, 1 shibr dan shibrani. Makanya sekarang kan ada stunting ya. Begah urung urung di untuk panjang demam. Memang kalau gaya andro aja demam. Memang kalau gaya andro. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis sahih, Nabi Adam itu diciptakan 60 dzira' dan terus berkurang sampai sekarang. Ya. Yang menyunting dan panjang long. Memang kalau gaya. Bahkan dari dulu saja sudah ada orang yang panjangnya 1 jengkal dan 2 jengkal dalam tafsir Ibnu Abbas. Tuluhu shibrun au shibran. Panjangnya 1 shibr atau 2 shibr. Siapa itu? Ya'juj Ma'juj. Ya, nama Ya'juj Ma'juj. Walaupun di dalam tafsir Ibnu Arabi beliau mengomentari Ya'juj Ma'juj adalah ilusi, kata beliau. Ilusi. Arti ilusi apa? Bukan panjangnya seperti itu, tidak. Tetapi ada orang nanti akhir zaman, nanti orang dulu dan akhir zaman itu sama seperti Ya'juj Ma'juj. Ya. Bagaimana sama lagi Ya'juj Ma'juj? Ipajo hurung lain. Kalau di situ disebutkan dia memakan manusia. Tapi kalau kita ini kita dalam Ibnu Arabi, tafsir Ibnu Arabi. Ini lagi tanya lagi anci, Pak. Ipajo sama-sama ro, Pak. Ya, ipajo sama-sama ro. Ipajo hatago, ipajo nyoy, ipajo ji dalimi go, maka sama lagi Ya'juj Ma'juj nih, Pak. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Arabi. Ya, kita lanjut. Maka ini Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqah. Langit begitu juga. Kenapa 6 periode, Pak? Supaya manusia berpikir, dan semuanya ini ada termaktub dalam Al-Quran bagaimana proses-proses itu supaya manusia dia meneliti benar nggak dalam Al-Quran itu, benar nggak penjelasan Al-Quran itu. Bumi itu melalui proses-proses selama 6 periode. Makanya yang melakukan penelitian itu orang Barat, ahli orang Barat, dia tidak lihat ke Al-Quran, tidak. Dia mengatakan bumi ini ada proses-prosesnya. Maka teori Big Bang katanya, Pak. Pecah ini selama 6 periode. Setelah 6 periode baru langit itu sendiri, kemudian bumi juga sendiri. Ini diperkuat dengan tafsir Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Langit dan bumi itu kanata ratqan fafataknahuma. Langit dan bumi dulu menyatu. Fafataknahuma. Kami pisahkan langit dan bumi. Ketika itu kata Ibnu Abbas, farafa'na samawat. Langit saya angkat ke atas. Fabaqiya al-ardu. Bumi itu tinggal di bawah. Ini prosesnya terjadi selama 6 periode, 6.000 tahun.
Ini kalau ada yang mengatakan dahrun itu 1000 ya. Ini kan tidak dipungkiri oleh orang barat. Mereka meneliti betul ada proses Big Bang, meledak ini meledak itu ya. Walaupun sebagian yang mereka katakan itu tidak punya landasannya. Kenapa? Karena mereka jauh dari Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sedikit lagi ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Ya, ini satu-satu kita jelaskan. Nutfah itu menggunakan ta marbutah. Arti nutfah itu mufrad satu, ya, min nutfah satu. Makanya nanti kalau ada ta marbutah itu di belakang di Al-Qur'an di mana bahasa Arab itu bisa banyak artinya. Al-Baqarah ada ta marbutah. Itu bukan sapi betina, jangan salah ya, bukan sapi betina. Jadi artinya saya sudah ngomong juga sama Kemenak, lu muka abang Kemenak. Jadi artinya saya katakan saya bisa mempertanggungjawabkan kalau Baqarah itu bukan sapi betina. Baqarah itu di dalam kamus apapun, di dalam tafsir apapun, Pak, tidak pernah mengatakan Baqarah itu sapi betina, tidak ada. Nanti kalau ada alasan ada ta marbutah, mandumnya, ya, apakah ada ta marbutah semuanya perempuan? Apakah Talhah ada ta marbutah juga perempuan? Al-Baqarah artinya apa? Satu ekor sapi. Mau dia itu jantan mau betina namanya Al-Baqarah. Maka selayaknya ketika surah Al-Baqarah itu diterjemahkan satu ekor sapi, bukan sapi betina, satu. Kemudian yang kedua, kalau ada ta marbutah juga artinya banyak. Mana ayat? Satu dulu, yang pertama dulu. Al-Baqarah. Apalagi tadi nutfah. Dalam Al-Qur'an An-Namlah itu semut. Kalau kita lihat nama surahnya surah An-Namlu, tetapi di dalamnya Namlatun. Mana buktinya? Coba dilihat nanti surah An-Namlu. Ketika di dalamnya waqalatin namlatu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Allah menggunakan kalimat namlah. Judul surahnya Namlu. Apa beda Namlu sama namlah? Apakah namlah itu semut betina? Apakah Namlu itu semut jantan? Tidak. Namlu itu banyak semut. Namlah ada ta marbutah, satu ekor semut. Ya. Maka untuk membedakan satu dan banyak di ta marbutah. Al-Baqarah satu ekor, banyak Al-Baqaru. Al-Baqaru, Baqaru banyak sapi. Ada juga nanti ta marbutah artinya banyak. Mana contohnya? Al-Malaikah, bukan malaikat perempuan. Nyonya ta marbutah belum perempuan ya, Pak. Al-Malaikah itu artinya apa? Banyak malaikat. Kalau satu malaikat al-malaku, 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 jamaknya apa? Al-malaikatu. Ya. Min nutfah itu apa artinya? Nutfah itu satu artinya. Jadi nutfah itu dari setetes ya. Setetes kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan al-haqarah, yang hina, tidak berharga, hanayum tepuin. Kalau dalam tafsir lain dikatakan ad-dhaif, dia lemah sekali. Kenapa? Tidak punya akal dan apa-apa, tetapi diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu dengan sel sperma ketemu dengan sel telur. Jadi diwahyukan oleh Allah, ketemulah kamu. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa innahu ala raj'ihi laqadir. Saya sanggup untuk tidak mempertemukan kedua itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya nutfah. Khalaqahu, dari nutfah tadi dirangkai oleh Allah sehingga menjadi manusia. Sudah dua nih. Maka ada proses, Pak, supaya manusia berpikir. Kenapa tidak langsung saja langsung manusia hanya dipikir, Pak. Kalau ada orang yang dapat duit cash di tangan dia nggak mikir apa-apa lagi, yang penting karena peng Pak Jarod. Tapi kalau dia mikir bagaimana duit itu dicari oleh kedua orang tuanya, ija ublang, ita pat peng, ija nyo kerja nyo, mukdeme peng, juk peng ke kuliah, itu mikir dengan Pak. Oh, runtuh halun minta peng, itu mikir, Pak. Tapi kalau ada duit langsung di depan, hanya itu mikir. Maka manusia supaya itu mikir, Pak. Manusia pertama nutfah, khalaqahu. Khalaqah itu apa? Dijadikan proses-proses, diberikan roh oleh Allah, kemudian dilahirkan ke dunia. Dua, faqadarahu. Apa makna faqadarahu? Dalam tafsir Ibnu Abbas, faqadarahu maknanya nahfadhu al-janina fi batni ummihi. Saya jaga janin itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dia lahir. Tidak ada yang bisa menyentuh dia, tidak ada yang bisa mengganggu dia kecuali ketika dia lahir. Makanya di dalam tafsir Al-Baydawi, di dalam tafsir Al-Wasit, dalam tafsir Asy-Sya'rawi, di dalam tafsir At-Tabari, di situ disebutkan kenapa manusia ketika lahir dia menangis. Kenapa dia menangis dan berteriak? Li'anna lamasuhu syaitan, karena dia sudah disentuh oleh syaitan.
Ini terlepas secara kedokteran. Nanti menurut dokter kalau begini memang harus menangis dia apa namanya? Karena kalau dalam tafsir itu karena disentuh oleh syaitan. Kenapa disentuh oleh syaitan? Makanya kenapa ibu Nabi Isa, ibunya Hanah, ibunya Maryam, Hanah namanya, neneknya Nabi Isa alaihissalam, ketika dia sedang mengandung Maryam, dia berdoa kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya minta kepada Engkau ya Allah. Kita bisa juga berdoa seperti itu. Jadi artinya apa? Ketika belum lahir anak, dia sudah berdoa, ya Allah jauhkan anak saya dan anaknya, cucu saya dari syaitan yang terkutuk ya Allah. Ini doanya Hanah ibunya Maryam. Rupanya betul Pak, dikabulkan doanya. Mana bukti dikabulkan doanya? Ada kalimat fa taqib setelah itu Pak. Perhatikan nanti dalam Al-Quran. Setelah berhasil berdoa, dijawab oleh Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Fa itu fataqib. Doanya Hanah langsung dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika Maryam lahir, ketika Nabi Isa juga lahir, mereka tidak menangis. Maka dua manusia yang tidak pernah menangis di dunia ketika lahir, Maryam dan Nabi Isa. Kenapa? Tidak disentuh oleh syaitan. Kenapa tidak disentuh? Sesuai dengan doa ibunya, jangan pernah anak saya disentuh oleh syaitan sedikit pun ya. Maka Maryam tidak pernah disentuh oleh syaitan. Dan juga Nabi Isa tidak pernah disentuh oleh syaitan ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya nanti ada bayi yang lahir, kalau dia tidak menangis berarti bermasalah ya. Kecuali Maryam ya. Maryam sama Nabi Isa. Memang Maryam sama Nabi Isa walaupun tak mau tak balik memang tidak nangis. Kenapa? Karena dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan nangisnya itu terkait dengan sentuhan syaitan. Ya, buat dia lahir menang kiban berokai syaitan ya. Manusia baru lahir saja sudah berkenalan ya. Apalagi kalau kau bibi lagi nanya apa? Kemana saja kita pergi selalu ada bisikan-bisikan. Min nutfatin khalaqahu, yang kedua faqaddara. Faqaddara artinya apa? Saya jaga dia sedemikian rupa. Artinya kan cukup bro katanya hana tinggal ke penjaga katanya. Hana tinggal yang memberikan rezeki katanya. Ketika lahir kata Allah, saya berikan rezeki kepada dia, saya jaga lagi dia, tapi dia tidak mau tahu kata Allah. Imma syakiran wa imma kafura. Saya ajarkan dia juga bagaimana cara bersyukur dan saya ajarkan dia bagaimana kufur. Tetapi dia lebih memilih kufur kepadaku dibandingkan syukur kepadaku kata Allah. Ya, sedikit lagi Pak, satu ini lagi ya. Setelah itu kita cukupkan. Tsummas sabila yassarah. Ya, kita sampai ke situ saja. Coba yang terjemahan coba dibaca sebentar. Apa itu dimudahkan jalannya? Apa itu dimudahkan jalannya? Tidak ada. Dan kemudian dimudahkan jalannya. Hana penjelasan ya. Di dalam terjemahan itu diterjemahkan tsummas sabila yassarah. Sebelum kita lihat ini, kita lihat summa dulu Pak. Summa itu maknanya apa? Yadullu ala tabaudil ahwal. Maksudnya apa? Ada periode-periodenya. Ketika berada di dalam kandungan itu 9 bulan atau 6 bulan, tsummas sabila yassarah. Saya permudah untuk keluar bayi itu. Makanya kepala bayi itu posisinya terus berubah dia. Ketika 9 bulan kepalanya langsung ke bawah. Kenapa? Karena dia patuh pada perintah Allah, patuh kepada yang menciptakan dia, patuh kepada yang merakit dia. Artinya apa? Apakah tidak terpikir oleh manusia janin itu dia begitu saja? Apakah janin itu diatur oleh Allah? Kan kita terpikir juga, nak mungkin begitu saja, nak mungkin nak mungkin dia bisa makan begitu saja melalui tali tali plasenta ya, melalui pusat itu. Apakah dia bisa makan? Dari mana makanan itu? Kalau secara logika kita pikir, bagaimana caranya Pak Johli ma'rif kalau yang diberikan ini Pak? Inilah maknanya faqaddarahu. Saya jaga dia sampai dia lahir. Ketika dia lahir saya jaga dia juga kata Allah Subhanahu wa taala. As-sabil ini makna summa. Artinya manusia itu ada proses, bukan langsung jadi kun fayakun. Ini kita ketahui dari summa ini satu. Yang kedua, tsummas sabil. Sabil itu jalan berkelok-kelok. Ya, jalan berkelok-kelok. Penafsiran yang pertama itu menafsirkan manusia itu ketika berada di dalam kandungan ibunya, saya permudah bayi itu untuk keluar dari kandungannya. Kenapa? Kan berputar-putar ya Pak ya. Kepala dia berputar-putar. Pertama kepala dia di atas Pak, kan di bawah. Berputar terus. Kalau arah jarum jam kan begini Pak. Ini tidak melawan jarum jam.
Terakhirnya kepalanya ke bawah. Saya permudah dia untuk keluar. Maknanya apa? Saya sudah mengkoneksi terhadap janin itu, keluarnya kamu pada usia sekian, kamu pada usia sekian. Ya, nih, Pak. Ini yang pertama. Yang kedua, tsumma sabila yassarah. Kalau ada orang patuh dan taat kepada Allah, kehidupan dia saya permudah, kata Allah. Puyang tutah ile, hana tutah, kata Allah. Kalau kamu patuh kepadaku, hana yang tutah, Pak. Maka secara logika saja kita pikir hana mungkin, puyang hana mungkin, Pak Allah. Yang sudah menjadikan kita susah menurut kita, tapi tidak susah menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan summa sabil. Kehidupan ini diibaratkan sabil. Sabil itu apa? Jalan berkelok-kelok. Woronyo kedanyo senang tengok katutah. Banta bedah katutah telefon liana ya nyo peng kuliah katutah lom ne. Telefon tunggak peng nyo tunggak katutah lom ne. Kalau kamu patuh kepadaku, kata Allah, summa sabila yassarah. Yassarah ini apa? Ada tasdid di situ. Yassarah itu menunjukkan dalam tafsir Ibnu Katsir, menunjukkan kepada makna mudawamah, terus menerus. Saya permudah kamu kalau kamu patuh kepadaku. Kalau kamu menjauhi maksiat, saya permudah kamu, kata Allah. Tapi kebalikannya, kalau kamu tidak salat, tidak patuh, tidak ini, tidak itu, nyan lun betutah don. Walaupun don nanyo naja lun betutah don, kata Allah. Ketika lewat ini kah berhasil, tutah ngelailom. Berhasil ini kah tutah lailom. Berhasil ini kah tutah lailom. Tutah saja udah banyak, Pak. Tapi kalau kamu ingin patuhlah dan taat kepadaku. Cuma ujianku dua saja, kata Allah. Tsumma nabtalihi, dua saja, kata Allah. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Dengan apa? Bil amri wan nahi. Saya menguji kalian dua saja, lain tidak ada, kata Allah. Dengan perintah dan larangan. Saya menguji kalian untuk salat, saya menguji kalian bayar zakat, saya menguji kalian berbuat baik, saya menguji kalian itu tidak berbuat baik, patuh, sujud kepadaku. Ini saya uji, kata Allah. Itu saja, kata Allah. Yang kedua, saya menguji kalian itu dengan bin nahi, dengan larangan. Apakah kalian meninggalkan laranganku atau tidak? Kalau dua-dua kalian penuhi, amanu dima, wal aqibatu lil muttaqin, aman. Tapi kalau salah satu saja, hanya aman. Naurun temayang patuh taat kepada Allah, tetapi beliau juga temucu cim mati juga cim, hanya guna apa pun. Atau kebalikannya, Pak, kebalikannya. Dia berbuat meninggalkan larangan Allah, Pak. Larangan hana kepegat, Pak. Nyo hana kepegat lu hai pegat mati lu hai. Tapi dia tidak salat, ya. Sama juga. Dua-dua ini harus dilakukan, Pak. Al-amru wan nahi. Dua-dua kita lakukan. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap suruhanku itu tidak pernah memberatkan kalian, kata Allah. Saya suruh kalian salat berjamaah, saya suruh kalian untuk salat 5 waktu, tidak memberatkan kalian, kata. Hana berat temayang kan? Hana beratnya, Pak. Tapi kalau suruh naik gunung bahkan gunung, Pak. Padahal berat sekali, membutuhkan fasilitas ini, Pak. Naik gunung. Kenapa kalian sanggup, Pak? Pak. Artinya apa? Saya suruh kalian salat, saya suruh kalian puasa karena kalian sanggup, kata Allah. Saya suruh kalian itu untuk meninggalkan maksiat karena kalian sanggup untuk meninggalkan maksiat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kata Allah. Ulun hai temayang deng, temayang du, betul tar, Pak. Oma hai temayang tertidur. Oma saya nak bisa salat ini sedang ada pertempuran, bagaimana ini? Farijalan au rukbana. Salatlah kalian itu, fa itu adalah fa ifsah. Atau sebagian mengatakan fa itu adalah fa tafriq, ya. Farijalan au rukbana, salatlah sambil berjalan, ya. Tapi menyohana alasan tapi anjir ajak-ajak temayang, ya. Sedang ajak-ajak apakah pun dengu, ilun temayang le, anda temayang teboh no, Pak. Sambil lagi jalan temayang, ya, Pak. Nyangkon, ya, Pak. Ini sedang peperangan, ya, Pak. Sedang peperangan, kalau tidak bisa waktu untuk sawat dia temayang ka dia tum le tu. Cancan gede mau ketum, ya, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan farijalan, sambil berjalan kamu salat. Allahu akbar, jalan. Ini nanti ada aturan tersendiri bagaimana salat sambil berjalan. Allahu akbar, sami Allahu akbar. Sujudnya bagaimana nanti akan dijelaskan, ya, Pak. Bagaimana salat dalam ini. Au rukbana. Rukbana itu apa? Mengendarai kuda atau apa saja. Dan kuda-kuda, Allahu akbar. Kendaraan kemana saja dia berjalan, kita tetap salat. Di atas pesawat juga demikian, di atas kendaraan juga demikian. Apa susah, Pak? Artinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun hae ulun penanya hana tanggup le ulun angkatnya hana tanggup oh hana tanggup cilik menghatib, oh hana tanggup cilik ini keimu, ya, ini keimu. Ya, artinya salat itu nak boleh tinggal, harus semayang ji. Tegolan teman kubu pi harus semayang ji, harus semayang ji, ipu semayang li gop. Menyo dapakah hae ji makanya ini keimu ka cukup ayu, Pak. Ati ayu pun hana urut semayang li keimu. Aci tiga tak pegang ni naimu ni tak semayang li keimu nyokai pekim li gop, ya. Kecuali orang yang hana pekim li gop urumayan, hana pekim li gop. Semayang li keimu. Bahkan ketika ke kubur juga beliau di depan, paling depan, ya, paling depan, pakai payung loh, maka hebat sekali, Pak. Hebat sekali, Pak. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.